Ada seorang perempuan meninggal dunia dengan status dia belum menikah, yatim piatu alias tidak punya ayah dan ibu, lalu punya dua orang saudara perempuan kandung, lalu punya saudara seibu perempuan satu dan saudara seibu laki-laki satu. Yuk kita bahas dalam buku Faraid Isfan yang saya tulis sendiri. Pertama-tama kita lihat dulu siapa yang ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Nah, selanjutnya dalam kasus ini saudara perempuan kandungnya si mayit itu dapat warisan karena si mayit itu sendiri belum menikah alias tidak punya suami, lalu tidak punya anak pastinya karena belum menikah serta yatim piatu tidak punya orang tua. Selanjutnya kita cek saudara perempuan seibu. Meskipun ada saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu itu tetap mendapat warisan karena penghalang saudara perempuan seibu itu hanya anak perempuan dan anak laki-laki, sementara si mayit tidak punya anak karena belum menikah, tidak punya suami, maka saudara perempuan seibu berhak untuk mendapatkan warisannya juga. Selanjutnya kita cek dalam buku halaman 12, saudara laki-laki seibu ternyata berhak juga mendapat warisan karena list penghalangnya ini hanya 6 orang ini. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek. Sementara si mayit tidak punya 6 orang anggota keluarga ini karena dia yatim piatu juga tidak menikah, maka saudara laki-laki seibu itu berhak mendapatkan warisan meskipun tadi ada saudara perempuan kandung yang derajatnya lebih dekat dengan si mayit. Oke, dapat kita simpulkan, list orang yang dapat warisan si mayit hanya dua orang saudara perempuan kandung itu tadi yang lebih dekat dengan si mayit, lalu ada lagi saudara perempuan seibunya dan saudara laki-laki seibu. Selanjutnya kita cek nih jatah saudara perempuan kandung itu berapa orang, berapa persen gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau saudara perempuan kandungnya 2 orang, maka kalau lebih dari 1 orang, saudara perempuan kandung dapat 2/3. Jadi kita pakai yang poin B. Nah, selanjutnya untuk saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dapat teman-teman lihat dalam buku halaman 29, mereka tuh dapat sepertiga bersama-sama, bareng gitu, nanti dibagi sepertiga itu mereka bareng-bareng karena apa? Karena mereka berjumlah lebih dari 1 orang, yaitu 2 orang. Oke, kita bikin kolom, saudara laki-laki seibu itu dan saudara perempuan seibu itu mereka bareng-bareng nih dapat 1/3. Sementara 2 orang saudara perempuan kandung tadi juga bareng-bareng tapi jatahnya 2/3. Oke, kita misalkan harta si mayit 27 juta. Nah, kita hitung 2 orang saudara perempuan kandung itu dapat 2/3 dari 27 juta, yaitu 18 juta. Nah, mereka 2 orang ini dibagi sama rata nih, karena sama-sama perempuan. Nah, dibagi sama rata, 18 juta bagi 2 orang, otomatis 9 juta. Oke, kita lanjut sekarang ke saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Mereka dapat sepertiga dari 27 juta, yaitu 9 juta. Nah, jatah untuk laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu ini adalah 2/1, karena laki-laki itu mendapat 2 kali jatah perempuan, gitu. Maka, saudara laki-laki seibu dapat 2/3 dari 9 juta tadi. 9 juta tadi itu hasil dari harta yang didapat dari si mayit. Mereka bareng-bareng lagi nih. 2/3 dari 9 juta, yaitu 6 juta, dan saudara perempuannya yang seibu dapat sepertiga dari 9 juta, yaitu 3 juta rupiah. Sekian, next kita bahas kasus lain ya.